Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini Sabtu 30 Maret 2024, kembali lagi di program Bincang-Bincang Metro Dompu Channel. Kali ini mengangkat topik upaya BLUD RSUD Dompu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sudah hadir bersama saya Dr. Fitratul Ramadan, spesial paru, selaku Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu. Selamat siang Pak Direktur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rumah sakit terbesar di Kabupaten Dompu, RSUD Dompu ini menerima rujukan dari berbagai rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Dompu, bahkan dari luar dari Kabupaten Dompu. Apa teknis atau pola pelayanan yang dilakukan oleh RSUD Dompu saat ini, Pak Direktur? Baik, terima kasih. Rumah sakit Dompu ini adalah rumah sakit umum tipe C untuk di Indonesia ini. Rumah sakit Dompu menerima beberapa rujukan, semua rujukan puskesmas di Dompu. Di Dompu ini ada 10 puskesmas, semua pusat rujukannya ke rumah sakit Dompu. Selain itu juga ada rujukan dari puskesmas dari kabupaten lain, biasanya dari Kabupaten Sanggar, Puskesmas Sanggar, Puskesmas Tambora, Puskesmas Bolo, dan Puskesmas Madapangga. Selain itu juga kita di rumah sakit di Dompu itu sendiri sudah punya satu rumah sakit tipe D, rumah sakit Manggalewa, dan pusat rujukannya juga di rumah sakit Dompu. Jadi kami rumah sakit Dompu dengan banyaknya rumah puskesmas ataupun rumah sakit yang rujuk, tentunya kita perlu kesiapan sebagai rumah sakit tipe C. Rumah sakit umum Dompu itu ya kesiapannya ya dari tenaga medis, dari alat-alat kesehatan, dan jelasnya dari fasilitas dan ruangan yang ada di rumah sakit umum Kabupaten Dompu itu sendiri. Alhamdulillah sampai saat ini kita siap untuk menerima rujukan-rujukan tersebut, baik pasien BPJS maupun pasien umum yang ada di Kabupaten Dompu maupun di Kabupaten Bima. Ya, sebagai rumah sakit tipe C, tenaga medis maupun fasilitas lain seperti ruangan dan sebagainya itu apa sudah memenuhi syarat? Sebagai rumah sakit tipe C, ini jelasnya rumah sakit tipe C kita dengan terakreditasi C, ya kita udah memiliki tenaga medis yang ada di rumah sakit umum Kabupaten Dompu. Walaupun tenaga medis itu terutamanya dokter spesialis itu masih beberapa yang kita datangkan dari Kementerian Kesehatan. Ya, yang pertama kita sudah memiliki dokter kandungan 2, dokter PNS Dompu, sedangkan selanjutnya dokter penyakit dalam ada satu dari Rumah Sakit Umum Dompu dan satunya dari Kementerian Kesehatan, dokter bedah, begitu juga dokter anak, satu dari Rumah Sakit Umum Dompu dan satunya dari Kementerian Kesehatan. Ya, selain itu kita juga memiliki dokter spesialis penunjang. Ya, yang mulai dari spesialis radiologi, ya kita sudah memiliki sendiri PNS Dompu, spesialis patologi klinik, ya tentunya dari Kementerian Kesehatan juga, spesialis anestesi juga dari Kementerian Kesehatan, dan spesialis rehab medik atau fisioterapi itu ada kita datangkan dari dokter tamu dari Sumbawa. Selain itu juga ada dokter spesialis yang lain yang kita miliki di Dompu ini. Yang pertama spesialis saraf. Ya, spesialis paru, saya sendiri sebagai spesialis paru di Rumah Sakit Dompu. Juga ada dokter spesialis mata yang kita datangkan dari Bima 1 kali seminggu tiap hari Jumat, dan spesialis THT 1 kali seminggu juga tiap hari Kamis untuk ini. Untuk fasilitas, alhamdulillah untuk rumah sakit tipe C kita udah memiliki fasilitas yang perlu kita penuhi, yaitu radiologis, laboratorium maupun fisioterapi dan kamar operasi. Ya, semua kita udah memiliki sebagai standar sebagai rumah sakit tipe C itu sendiri. Ya, sedangkan untuk pelayanan kita, alhamdulillah tahun 2023 kemarin kita juga terakreditasi paripurna atau bintang 5 dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu. Nah, dari tenaga spesialis yang sudah ada, apakah masih ada yang diperlukan, yang harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Dompu ini? Pada dasarnya kita untuk mengembangkan rumah sakit itu perlu adanya dokter-dokter spesialis itu. Selain yang saya sebutkan tadi, ya kita perlu ada
minimal kasus-kasus rujukan kita ini. Kasus rujukan ya biasanya kita rujuk karena penyakit jantung, penyakit ortopedi, dan beberapa penyakit lainnya. Alhamdulillah kita untuk proses rujukan itu sendiri ya kita sudah memiliki dokter-dokter yang ada, tapi dokter jantungnya belum, dokter ortopedinya belum. Untuk dokter jantung sendiri sempat kami audiensi dengan Kementerian Kesehatan bersama Pak Bupati Dompu dan Ketua DPR. Pada dasarnya dari Kementerian Kesehatan sebenarnya siap untuk memberikan fasilitas di Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu untuk keberlangsungan dokter jantung itu sendiri. Tapi syaratnya kita harus punya SDM, dokter spesialis jantung yang bisa bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu. Tentunya nanti insya Allah kami akan mencarikan solusi untuk itu. Selain kami berusaha untuk menyekolahkan dokter-dokter yang dari Dompu untuk disekolahkan untuk dokter spesialis jantung. Ya sebagai dasar saat ini ya kita minimal untuk mendatangkan dokter tamu mungkin dari rumah sakit sekitar. Dan juga begitu juga dengan dokter spesialis ortopedi. Ya sudah kami komunikasi awal untuk saat ini. Ya semoga beliau berkenan juga di Dompu ini. Minimal 2 atau 3 kali seminggu datang ke Dompu untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Dan tadi alhamdulillah satu lagi yang Rumah Sakit Dompu miliki, Om Dar, yang belum dimiliki oleh Rumah Sakit Kabupaten Bima ataupun Kota Bima, kita memiliki hemodialisa atau cuci darah. Cuci darah Ya. sudah ada ya. Alhamdulillah di Dompu biasanya hemodialisa atau cuci darah itu biasanya yang memiliki kita rumah sakit tipe B atau tipe A. Ya, tapi kita Rumah Sakit Dompu udah memiliki itu. Ya, alhamdulillah sangat membantu masyarakat Dompu bahkan masyarakat Bima untuk saat ini untuk cuci darah ini. Sebagai pengalaman untuk cuci darah ini, kalau kita pasien-pasien terdahulu sebelum kita punya cuci darah di Rumah Sakit Umum Dompu, untuk di Mataram aja mereka harus menghabiskan biaya per bulannya itu bisa 6 sampai 8 juta untuk biaya hidupnya, biaya kosnya dan sebagainya. Karena adanya hemodialisa di Rumah Sakit Dompu, kita bisa menarik lagi orang-orang Dompu yang sakit gagal ginjal itu ke Dompu itu sendiri. Tapi dengan saat ini memang fasilitas kita baru memiliki 10 mesin cuci darah. Semoga dengan kita memperbanyak lagi SDM-nya yang terlatih dan dokternya yang terlatih juga, mudah-mudahan kita bisa berkembangkan lagi untuk itu. Ya. Bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Dompu dalam rangka mengantisipasi ya tenaga medis yang kurang seperti spesialis tadi jantung maupun tulang itu? Ya. Apakah ada upaya pemerintah daerah dalam hal itu? Upaya pemerintah daerah udah sangat luar biasa, Biar. Beberapa kita udah menyalakan dari lewat pemerintah daerah mensekolahkan spesialis putra-putra daerah dari Dompu itu sendiri, yang saat ini sudah mulai ada yang sekolah spesialis penyakit dalam, ada 2 orang, ada spesialis ortopedi, ada 1 orang kita sekolahkan, spesialis kandungan ada juga, terus ada lagi yang terbaru adalah spesialis anestesi maupun spesialis patologi klinik. Bahkan yang terakhir kemarin ada spesialis rehab medik dan spesialis kedokteran jiwa. Ya, kita udah beberapa ini, tapi memang perlu waktu untuk mereka itu. Ya, rata-rata sekolah spesialis itu 4 sampai 5 tahun. Ya, dengan anggaran yang ada. Ya, atas bantuan Pemda, anggaran Pemda dan tentunya anggaran pribadi dari masing-masing dokter itu sendiri. Alhamdulillah sih dukungan dari Pemda udah cukup bagus dan luar biasa untuk program-program untuk menyekolahkan spesialis ini. Berkaitan dengan sarana lain, fasilitas seperti bed, kemudian yang BPJS, bagaimana alur kerjanya rumah sakit dengan BPJS, kemudian tadi kaitan dengan ruangan dan bednya, apakah sudah sesuai dengan standar tipe C atau tidak? Ya, pada dasarnya untuk tipe C itu sendiri, kalau sesuai dengan aturan yang dikeluarkan itu, tipe C itu ya dengan bed kurang dari 200 sudah bisa disebut tipe C sebenarnya dengan fasilitas dan tenaga dokter spesialis yang ada. Kita malah di Dompu ini memiliki bed sampai 240 saat ini untuk merawat pasiennya. Ya, dengan seperti itu alhamdulillah bisa merawat rujukan-rujukan tadi. Banyak yang kita terima rujukan-rujukan tadi, tapi dengan demikian pun tetap aja full bed itu hampir tiap hari di sini. Ya, antrian di UGD juga lumayan untuk antrian-antriannya. Tapi dengan alur BPJS itu sendiri kan, BPJS kalau pasien gawat darurat bisa langsung ke IGD seperti itu.
Kalau pasien yang berpoliklinis atau rawat jalan bisa lewat poli dulu. Ya, kita juga selain ini semuanya kita bukan aturan rumah sakit saja yang kita ikutin. Aturan BPJS juga memiliki aturan. Ya, seperti itu. Seperti BPJS itu kalau nggak gawat darurat, nggak bisa masuk UGD. Ya, seperti itu. Ada poli ya rawat jalan yang disiapkan oleh BPJS ataupun dokter keluarga yang mereka siapkan. Tentunya dengan BPJS pasien apapun itu, BPJS pasien umum, setidaknya kita ini menerima dengan apapun itu. Apapun yang metode pembayaran mereka kita terima di Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu, ya seperti itu. Kembali lagi kaitan dengan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Dompu ini, yang selama ini masih ada beberapa pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit provinsi. Di antaranya penyakit apa saja itu, Pak? Yang biasa kita rujuk itu yang paling sering ya satu penyakit jantung, yang dua yang jelas adalah pasien saraf. Ya, stroke udah mulai banyak juga di Dompu nih. Walaupun kita udah punya spesialis saraf PNS kita nih di sini. Ya, yang kedua, yang ketiga ya biasanya pasien-pasien berkaitan dengan pembedahan yang kompleks. Ya, biasanya di Mataram baru kita ini. Ya, salah satu alat yang dibutuhkan adalah CT scan sebenarnya. CT scan ini kita berusaha lewat program Kementerian Kesehatan saat ini, mereka sebenarnya punya program untuk CT scan ini. Semoga Dompu punya dapat cepat untuk dapat CT scan itu sendiri. Kalau kita beli mahal sekali biar CT scan. Ya, mudah-mudahan kita dapat programnya sambil kita tetap audiensi dengan Kementerian Kesehatan untuk CT scan itu sendiri. Ya, selain itu ya rujukan-rujukan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit lain ya yang butuh pemeriksaan lebih spesifik sebenarnya. Ya, seperti dokter jantung itu sih yang biasanya cath lab, treadmill dan sebagainya. Walaupun kita punya alatnya, tapi kalau dokternya nggak ada, dokter spesialisnya nggak ada, sama aja bohong sebenarnya. Ya, ya seperti itu. Kaitan dengan pelayanan, ya selama ini ada, meskipun tidak banyak, tetapi keluhan-keluhan komplain terkait dengan pelayanan rumah sakit, ya diantaranya menolak pasien karena miskin, salah satu contoh, atau yang tidak punya BPJS, atau hal-hal lain yang pernah dialami di rumah sakit ini apa saja itu, Pak Dokter, dan berikan tanggapan terkait dengan itu. Ya, terima kasih. Untuk kasus dalam tanda kutip penolakan ya, penolakan itu sebenarnya pasien itu tidak ditolak sebenarnya. Ya, semua pasien itu saya selalu instruksikan kepada IGD ataupun ruangan jangan pernah menolak pasien. Ya, tapi dilihat dulu tingkat kegawatannya. Ya, misalnya sebenarnya itu pasien poli datang ke UGD, ya seperti itu. Ya, kita lihat dulu, ditanyakan pasiennya. Ya, kalau memang bisa dirawat jalan, kita rawat jalan, terus suruh datang ke poli esok harinya. Ataupun kalau pagi hari itu ya pas ada poli buka ya silakan langsung ke poli. Dan kita tidak pernah membedakan mana pasien BPJS, mana pasien umum. Apalagi ada instruksi dari pimpinan daerah kita, Pak Dokter, Pak Direktur, harap prioritaskan pasien kelas 3, ya, atau pasien miskin lah, seperti itu. Dalam kutip. Ya, insya Allah kita kedepannya program-program kita akan berkaitan dengan itu ya. Salah satunya kita berusaha untuk membuat semua ruangan itu nyaman. Ya, seperti ya ruang kelas 3 kita pasang AC dan sebagainya. Mudah-mudahan kenyamanan pasien itu juga terjaga, tentunya dengan bantuan dari pasien dan keluarga itu sendiri. Ya, terus untuk yang lain-lainnya, kalau malpraktek dan sebagainya itu perlu kita diskusikan lebih dalam. Tentunya sebagai dokter ataupun sebagai perawat, jelas kita tidak akan mau membuat pasien itu kondisinya diperburuk atau tidak. Tujuan kita di rumah sakit itu hanya satu, buat pasien itu sembuh. Ya, kita kesembuhan pasien tentunya kita bekerja sesuai dengan SOP-SOP yang kita miliki. Ya, kalaupun ada yang kurang dalam hal itu ya kita bisa diskusikan dengan pasien atau keluarga pasien sebelumnya. Ya, tentunya untuk hal-hal yang dibilang malpraktek dan sebagainya, insya Allah kita akan menghindari itu. Ya, tidak mau juga kayak saya atau dokter-dokter spesialis tuh udah capek sekolah 10 tahun berkaitan dengan hukum lagi. Ya, tentunya kita tidak ada satupun dokter ataupun tenaga medis tuh yang mau mencelakakan pasien. Itu intinya. Ya, kalau kita tujuannya itu, ngapain kita kerja sebagai dokter ataupun tenaga medis? Ya, seperti itu.
Terakhir Pak Direktur, kaitan dengan menu makanan pasien selama ini, apakah sudah memenuhi standar dan jenis makanan yang disediakan itu seperti apa Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kita di Rumah Sakit Dompu udah sampai saya tuh nggak ada komplain sih untuk makanan itu sendiri. Mudah-mudahan di bawah nggak pernah komplain juga. Ya, setahu kita di Rumah Sakit Dompu ini nggak ada. Kita tiap harinya memberikan makanan pasien itu sesuai dengan dietnya atau sesuai dengan penyakitnya. Misalnya pasien kencing manis ada dietnya sendiri, pasien tekanan darah tinggi ada dietnya sendiri. Ya, pasien tertentu ada dietnya sendiri. Jadi misalnya di pasien kelas 3 ternyata antara bed yang satu bed yang lain beda menunya, itu bukan berarti membedakan pasien. Mungkin itu beda sakitnya. Ya, alhamdulillah sesuaikan dengan sakitnya karena tenaga gizi kita udah mulai visitnya juga dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit. Jadi dokter kalaupun misalnya tahu pasien itu pasiennya dengan gula darah tinggi, ya dikurangi dosisnya seperti itu. Ya, seperti itu sih. Alhamdulillah sampai saat ini gizi kita keadaannya baik-baik saja untuk saat ini. Ya. Mungkin ada pesannya kepada tenaga medis khususnya yang ada di RSUD Dompu. Ya, saya berpesan kepada tenaga medis, terutama pesannya itu mengingatkan diri saya sendiri karena saya juga sebagai seorang tenaga medis atau dokter. Ya, dua harapannya yang saya harapkan di tenaga medis itu. Yang pertama adalah senyum. Ya, yang kedua adalah komunikasi. Karena sumber kesembuhan pasien itu tetap dari situ. Kita tuh walaupun pasien nih, sebenarnya pasien yang ada itu kan rata-rata biasanya itu karena pengaruh pikirannya di samping penyakitnya itu. Ya, kalau kita senyum, komunikasi yang baik, insya Allah pasien itu akan nyaman. Obat-obatan tuh nomor 2, nomor 3 atau nomor terakhir lah obat-obatan tuh. Kalau kita ada senyum dengan komunikasi yang baik, insya Allah tuh pasien akan sembuh. Ya, itu mengingatkan ke diri saya sendiri dan semua tenaga medis, baik tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Dompu maupun tenaga medis yang ada di Kabupaten Dompu. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja dengan baik, dengan ikhlas. Ya, pada dasarnya dengan tenaga medis yang baik, selain kita dapatkan nafkah yang baik, insya Allah kita dapatkan pahala. Pahala yang paling banyak itu sebagai tenaga medis. Senyum aja itu udah pahala sebenarnya. Apalagi sampai komunikasi yang baik, bahasa yang baik dengan keluarga pasien. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Direktur. Ya. Rumah sakit merupakan sarana intensif untuk menangani kesehatan masyarakat. Pelayanan prima sebuah rumah sakit akan sangat mendukung dalam rangka kesembuhan pasien. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di program Bincang-Bincang Metro Dompu Channel yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.